Ada 1001 macam cara manusia mendapatkan rezeki. Ada yang halal, ada yang haram. Yang halal sedikit, yang haram banyak. Salah satu cara mendapatkan rezeki yang haram yaitu dengan cara mendapatkannya secara tidak benar, secara zalim, secara batil. Ada yang melakukannya dengan menipu orang lain, ada yang melakukannya dengan melakukan pekerjaan yang tidak benar, yang tidak baik, yang fakhsha, ya, yang fakhisha. Ada juga yang melakukan praktek perdukunan dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Kaum mukminin, para pemirsa Sandikala, selamat sore. Pada sore hari ini kita akan melanjutkan kajian kita, mengkaji dengan cara membaca tafsir Surat Al-Baqarah ayat 188 dari kitab Tafsir Al-Munir yang disusun oleh beliau Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Kita sampai pada At-Tafsir Wal-Bayan. Kita akan melanjutkan apa yang sudah kita baca sebelumnya ya. Kita nanti mudah-mudahan 10, 15 atau 20 menit ke depan. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wal aqlu, adapun kata al-aqlu bil batili dengan cara yang batil, kata-kata al-aqlu bil batil memakan dengan cara yang batil, itu yashmulu, mencakup kullama ukhidha bi ghairi wajhil haqqi, mencakup setiap apa yang diambil dengan cara yang tidak hak, riba seperti riba, wal qimar judi, li'annahu ukhidha biduni muqabil, karena diambil tanpa memberikan alat tukar, yaitu pengganti ya. Alat tukar biasanya uang kan. War riswatu, gratifikasi, wa difa'u bil batil, dan difa' bil batil ini membela pihak yang salah, atau membela dengan cara yang salah, bukan membela pihak yang salah, tapi membela satu pihak dengan cara yang salah. Cara yang salah itu ada al-yamin, syahadatuz zur misalnya ya. Syahadatuz zur itu sumpah palsu misalnya, atau al-yamin al-kadzib ya. Sumpah yang palsu sama artinya. Li'annahuma, karena keduanya adalah i'anatun, tolong menolong atau membantu ala zulmi, dalam ala zulmi, atas kezaliman, membantu kezaliman. Wasadaqatu alal qadiri al kasab. Contoh yang lain adalah sedekah kepada orang yang bisa berusaha. Li'annaha, karena hal itu idlalun lahu, merendahkan dirinya, merendahkan orang tersebut. Orang yang bisa cari penghidupan kok disedekahi. Kalau dikasih hadiah enggak apa-apa, kalau disedekahi itu enggak boleh. Itu tidak jadi sedekah juga, karena idlalun lahu. Wala tahillu lil akhid, tidak halal bagi yang mengambil idza kana ghairu muttarrin ilaihi. Kalau tidak terpaksa, tidak halal untuk diambil. Was-sariqatu, yang berikutnya adalah as-sariqah, yaitu pencurian, wal ghasab dan ghasab, li'annahuma, karena keduanya tidak ala malil ghair. Keduanya adalah tidak itu menyerang sebenarnya, menyerang atau merampas, gitu, merampas ala malil ghair, atas harta orang lain. Sawaun, apakah akana, sawaun akana, apakah sama saja, maksudnya sama saja apakah
Ghasab malin, ghasab malin aniyin, malin ainiyin. Ghasab bendanya, atau ghasab al-manafi' atau ghasab manfaatnya saja. Ngambil sandal. Biasanya di pesantren ya sandal ya. Jadi yang dighasab itu rata-rata sandal. Ghasab sandal, yang yang punya mau make nggak bisa jadinya. Nah, ini ghasab manfaat gitu ya. Ghasab keduanya sekaligus ya. Keduanya sekaligus. Malin mal aini sama ghasab manafi'. Jadi kalau barangnya yang dighasab ya mal aini, kalau hanya manfaatnya saja ya manafi' gitu. Amit ta'ati ala manfaatil akhirin, atau merampas manfaat orang lain. Mengambil manfaat orang lain gitu loh. Mengambil dengan cara merampas. Kataskhir seperti, nah ini at-ta'ati ala manfaatil akhirin itu merampas manfaat orang lain. Yang seharusnya manfaat itu untuk orang lain tapi dirampas. Contohnya ya apa? At-taskhir biduni muqabil. Nyewa orang bayar. Nyewa tapi nggak bayar. Taskhir itu nyewa ya, memanfaatkan, mengambil manfaat tapi nggak bayar. Nyewa mobil. Kalau minjam jelas-jelas minjam tidak ada masalah. Tapi kalau nyewa, ngomongnya nyewa tapi nggak bayar, utang nggak bayar. Nah, itu masuk dalam taskhir biduni muqabil. Awil inqos. Kalau utang nggak bayar sarikoh masuknya ya. Tapi kalau meminjam sepeda gitu, meminjam motor, nyewa ya, bukan minjam, yang menyewa mobil, motor, nyewa apa saja yang alat yang bisa diambil manfaatnya, tapi kemudian tidak membayar padahal nyewa. Nah, itu at-ta'addi ala manfaatil akhirin gitu. Awil inqas minal ajr, atau mengurangi gaji seseorang. Nah, punya karyawan, atau gini, ini yang sering terjadi. Kita mencari outsource itu suruh kerja kepada pihak lain, kita ambil gajinya. Jadi ngurangi gaji dia. Nah, itu nggak benar. Wa aklu malil yatimi, memakan harta anak yatim zulman, dengan cara yang zalim. Wa ujurur roksi wal ghina. Ini tentu saja kalau di masyarakat kita ini akan jadi polemik ya. Wa ujurur roksi wal ghina ini adalah bayaran orang yang menari dan bayaran orang yang menyanyi. Nah, ya, ini tentu ini butuh diskusi yang panjang soal itu. Karena roks wal ghina ini masih banyak yang memperdebatkan. Wa muhurul baroya, dan maharnya para begengge. Nah, kenapa kok di orang Jepara, Kudus gitu menyebutnya begengge? Itu dari kata baroya ini. Baroya diartikan begengge. Apa itu? Pelacur. Jadi mahar pelacur itu masuk dalam at-ta'ati ala manfaatil akhirin. Kemudian wa muqabilit tamaim wal azaim. Wa muqabilit tamaim adalah orang yang menerima bayaran karena memberi mantra. Wal azaim dan jimat. Azimat, azaim itu azimat ya. Orang memberi jimat, orang memberi mantra, dikasih mahar, dikasih bayaran, dukun biasanya kan. Wa khatamatil Quran, dan mencukai Al-Quran. Al-Quran itu nggak boleh dicukai. Al-Quran itu di-insyar gitu, ada disebar aja, jangan diambil, jangan dicukai lah. Rokok aja boleh dicukai, monggo. Wal ma'khudh ghasyan wa ihtiyalan wa zuran wa butanan. Dan yang diambil secara ghasyan, menipu, wa ihtiyalan sama menipu, wa zuran dengan cara wa butanan, ini sama artinya sebenarnya ya, mengakali lah. Wa nahwi dzalika, dan hal-hal lain yang awal amwalis sukhti wal haram, dari harta-harta yang diambil secara curang, wal haram dan haram. Jadi ghasyan, wahtiyalan, wazuron, butanan itu ya nipu, ya curang, ya hal-hal seperti itu.
allati tu'addi ilan nar, yang mengarahkan manusia ke api neraka. Li'anna kulli jismin, karena sesungguhnya setiap jisim atau setiap badan nabata min haramin, yang tumbuh dari makanan yang haram, fannaru aula bihi, maka neraka lebih berhak atas badan tersebut. Wa qad ja'an nahyu, larangan terhadap ini telah datang an aklil wa qad ja'an wis sungguh-sungguh sudah datang an-nahyu, larangan an aklil amwalil bil batili, dari memakan harta secara batil, ya, menguasai harta secara batil itu ada larangannya. Dalil larangannya itu ada fi ayatin ukhra, di ayat yang lain. Minha, diantaranya surat An-Nisa ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradhim minkum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta di antara kalian kecuali terjadi tijarah, perdagangan di antara kalian, dan yang perdagangan itu harus ada syaratnya antaradhim minkum, yaitu perdagangan itu harus terjadi kesepakatan di antara kalian. Kalau tidak sepakat, perdagangan terjadi tapi dipaksa, itu juga masuk ke bagian mengambil hak orang lain. Innal ladzina ya'kuluna amwala, ini yang ayat yang lain, An-Nisa ayat 10. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim naron wa sayaslawna sa'ira. Innal ladzina ya'kuluna, mereka sesungguhnya mereka yang memakan amwalal yatama, harta orang-orang yang yatim atau anak-anak yatim, zulman, dengan cara yang zalim, innama ya'kuluna fi butunihim naron, sesungguhnya mereka memakan bara api neraka di perut mereka, wa sayaslawna sa'ira, mereka akan sampai ke neraka. Wa makna waktu dulu biha ilal hukam. Nah, ini sudah mencapai ke kata yang lain. Nah, tadi baru la taqulu al-aqlu bil batil, sekarang makna waktu dulu biha ilal hukam. Karena ini nanti akan panjang, saya kira kita cukupkan dulu sekian, nanti kita sambung dengan video yang berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.